produk jadi dibagi sediaan produk dalam proses itu sama dengan 10 kali, sehingga sediaan produk dalam proses itu 76.000 dibagi 10 sama dengan 7.600. Selanjutnya biaya pabrik. Biaya pabrik itu harga pokok produk jadi ditambah sediaan produk dalam proses akhir produk jadi ditambah sediaan produk dalam proses akhir dikurangi sediaan produk dalam proses awal, itu hasilnya 79.600. Sedangkan BOP itu biaya pabrik dikurangi dengan biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung, hasilnya 9.600. Kemudian untuk aktiva lancar itu kas tambah piutang tambah sediaan produk jadi tambah sediaan produk dalam proses ditambah sediaan bahan baku, hasilnya 42.350. Untuk aktiva tetap itu sama dengan aktiva dikurangi aktiva lancar, hasilnya 100.650. Dari perhitungan ini ada yang ditanyakan sebelum kita ke pembuatan anggaran neraca dan anggaran laba rugi. Gimana Mbak Ari sama Mbak Dewi? Untuk perhitungannya ada yang ditanyakan, ada yang bingung. Kalau tidak ada yang bingung, saya lanjutkan ke anggaran neraca. Dari perhitungan tadi, dari yang A sampai yang B itu kita dapat mengisi anggaran neraca, di mana kasnya itu 12.000 dengan piutang 10.000, sediaan produk jadinya 9.000, sediaan produk dalam prosesnya itu 7.600, sediaan bahan bakunya 3.750. Sehingga total aktiva lancar itu jumlahan dari kas sampai dengan sediaan bahan baku. Nggak apa-apa Mbak Helen. Sekarang kita belajar di 8.6. Kemudian aktiva tetap tadi sudah diketahui 100.650 rupiah, sehingga total aktiva itu adalah aktiva tetap ditambah aktiva lancar. Kemudian ada utang jangka pendeknya tadi juga udah diketahui, jangka panjang juga. Kemudian kita bisa mengetahui total utang, yaitu utang jangka pendek tambah utang jangka panjang. Kemudian untuk saham, untuk modal itu terdiri dari modal saham dan laba ditahan, sehingga total modal itu adalah modal saham ditambah dengan laba ditahan. Sehingga total pasiva itu total utang ditambah dengan total modal. Nah, sebelum kita bisa membuat anggaran laba rugi, kita perlu menghitung rasio, yaitu mulai dari rasio kas hingga dengan struktur keuangan horizontal. Jualan tadi udah diketahui ya, udah dihitung. Biaya bahan bakunya juga sudah, BTKL-nya juga sudah, BOP sudah. Sehingga biaya pabrik itu sama dengan biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik. Kemudian sediaan produk dalam proses awal tadi sudah diketahui. Untuk biaya produksinya itu biaya pabrik ditambah dengan sediaan produk dalam proses awal. Kemudian diketahui sediaan produk dalam proses akhir itu 7.600, sehingga harga pokok produk jadi itu 83.600 dikurangi dengan 7.600, sehingga hasilnya adalah 76.000. Kemudian sediaan produk awal itu 5.000. Produk siap dijual itu produk
harga pokok produk jadi ditambah dengan sediaan produk jadi awal. Kemudian sediaan produk jadi akhirnya diketahui. Kemudian langsung kita menghitung harga pokok jualan. Harga pokok jualan itu dari produk siap jual dikurangi dengan sediaan produk jadi akhir, ketemu 72.000. Sehingga laba kotor itu adalah jualan nomor 1 ini dikurangi dengan harga pokok jualan, sehingga kita mempunyai laba kotor sebesar 48.000. Oke, sebelum lanjut, ini adalah rumusnya untuk rasio kas, piutang, rasio lancar, struktur keuangan vertikal, serta struktur keuangan horizontal. Nah, dilihat dari struktur keuangannya, keadaan keuangan PT IKRO itu berada dalam keadaan sehat. Mengapa? Karena ini struktur keuangan vertikalnya itu lebih dari 100%. Begitu juga dengan struktur keuangan horizontalnya, dia lebih dari 100%. Nah, jika dilihat dari segi likuiditas, PT IKRO juga dalam keadaan sehat. Dari mana? Karena rasio kasnya minimal 5%, kemudian rasio cepatnya itu sebesar 93%, serta mempunyai rasio lancar sebesar 193. Oke, kemudian untuk mengetahui solvabilitasnya atau kemampuan perusahaan membayar seluruh utangnya dengan aktiva yang dimiliki, perusahaan PT IKRO juga berada dalam keadaan solvable. Artinya PT IKRO mampu membayar seluruh utangnya yang berjumlah 33.000 dengan aktiva 143.000. Nah, dari sini, dari tabel 8.1 dan 8.2, dengan anggapan beban usaha 8.000 setahun dan pajak hasilan 10%, kita dapat menghitung laba usaha. Ya, laba usaha itu sama dengan laba kotor dikurangi beban usaha. Laba kotornya tadi 48.000 dikurangi dengan beban usaha setahunnya 8.000, sehingga hasilnya adalah 40.000. Kemudian laba setelah pajak berarti 40.000 dikurangi dengan 10% dikali dengan laba kotornya, hasilnya 36.200. Nah, kemudian kita menghitung rentabilitas ekonomis. Rentabilitas ekonomis itu rumusnya laba usaha dibagi dengan aktiva usaha. 40.000 dibagi dengan 43.000 sama dengan 28%. Sedangkan untuk rentabilitas modal sendiri itu laba setelah pajak dibagi dengan modal sendiri, yaitu 36.000 dibagi 100.650 rupiah sama dengan 109%. Nah, di sini semakin tinggi tingkat rentabilitas itu, semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Bila di tahun 2010 tingkat bunga tertinggi di bank itu 20% setahun, maka dengan rentabilitas ekonomis 28% itu perusahaan PT IKRO itu sudah dalam keadaan sehat dan menghasilkan laba. Dari sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, lanjut ke analisis masa resisi untuk penyusunan anggaran. Dalam masa resisi, laba yang merupakan arus kas masuk akan menurun
dan kemungkinan untuk memenuhi keperluan kas dari sumber lain sangat terbatas.